Paham, Nomor, Pak. Kasih, Pak. nomor 4, domba. Coba, yang mana? Pilih. Pilih. Mula-mula membeli 100 domba. Waktu T-nya 0 berarti 100 domba. Tiap tahun bertambah 27%. Tapi dijual 20 domba tiap tahun juga. Yang A. Maka D0 100, semua D0 100 sudah betul. Yang A setuju? Iya, yang A, Pak. Tujuh, Pak. Benar ya? Jadi bertambah 27% setelah 1 tahun, 1,27 dari sebelumnya. Tapi dikurangi 20 yang dijual. Oke, yang A. Nomor menyederhanakan mah nggak usah, lewat dulu lah. Nah, ini sebenarnya, oh ini ya. Mau ini dibuktikan? Nomor 7 mau yang mana? ABC pilih. Nggak ada yang milih, saya lewat. Halo. A, Pak. Boleh, Pak. A. Pak. Kalau udah bisa ngapain ditanya? Hah? Udah bisa kan? Cobalah, penasaran. Harus belajar ya supaya mahir. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Oke. Buktikan. Ini nilainya -1, ini juga -1. Ya gampang pakai definisi logaritma aja. Saya mau ngitung dulu yang ini. Sebut Y sama dengan log B seper B. Mau ditunjukkan dia nilainya -1. Saya tuh di logaritma nggak mahir, saya apal, lebih mahirnya di fungsi eksponennya. Ini artinya apa? Kalau saya punya Y sama dengan, jangan Y lagi. K sama dengan log set U, ini artinya apa? Set pangkat K sama dengan U, itu yang saya ingat-ingat tuh. Jadi di sini B pangkat Y sama dengan seper B. Arti logaritma itu. Berarti apa? Seper B pangkat min Y, dikebawahkan B-nya, seper B. Dengan demikian, saya dapat min Y sama dengan, ini kan pangkat 1, Y-nya sama dengan -1. Ya, Y itu ini tadi, yang di atas ini Y. Jadi ini, Y -1, ini sama dengan -1. Membuktikan ini sama dengan -1. Yang ini saya juga hitung aja sendiri. Sebut apa, jangan Y aja lah, Q sama dengan log 1 per B dari B. Ini artinya apa? Seper B bilangan dasarnya, pangkat Q sama dengan ini, B. Saya hitung lagi ini, seper B pangkat Q sama dengan, ini B mau saya kebawahkan, jadi pangkatnya -1. Nah, dari sini dapat Q-nya sama dengan -1. Ini dan ini harus sama. Jadi, Q itu kan tadi ini. Jadi, ini sama dengan -1. Nah, cuma gitu aja otak-atik di situ. Lanjut. Nomor. Ini substitusikan aja titik-titiknya ya. Kalau X-nya yang A, kalau X-nya nilainya 1, X-nya gitu, maka Y-nya masukkan 6. Masukkan X-nya 3, masukkan Y-nya 24. Nanti ada 2 persamaan, C dan B-nya bisa dihitung. Mana yang injektif? Cepat aja. A, injektif tidak? Tidak. Tidak. Ini? Iya. B? Iya. C, ya. D, tidak ya. D? Oh tidak, ini. Turun, naik. Nggak monoton. Murni, nggak injektif. Nomor 11.
Tentukan fungsi inverse-nya. Kalau tentukan fungsi inverse, udah pasti dia satu-satu gitu ya. Mau yang mana yang ditanya? Atau lewat aja? Yang C boleh. Pak. 2 ln X min 1. Langsung di sini ya. Y sama dengan 2 ln, tadi apa lupa lagi, X min 1-nya dikurung. Ya berusaha ngeluarin X ya. Kalau ada fungsi ln, direndengkan dengan inverse-nya. Tapi ada angka 2, ya angka 2-nya saya pindah dulu sini. Di pangkatkan kiri kanan. Ln X min 1 kan nongol tuh, ini saling inverse yang kanan. Ln X min 1 jadi X sama dengan pangkat Y per 2 tambah 1 sama dengan F min 1 variabelnya Y, nggak usah ditukar, antepin aja. Yang penting ini fungsi inverse. Nah, aturan ngitungnya adalah pangkat ini per 2 tambah 1. Oke, kita agak cepat supaya kalian nggak rugi. Nomor 13, nggak salah, 13 lewat dulu. Perlaksamaan ini udah nomor 16. 16 mau dibahas nggak? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Panjang-panjang kalian. Yang panjang-panjang mau. Saya crop dulu ya supaya bisa dibaca soalnya. Gedein gitu. Kebaca nggak segini sama kalian? Takut ada yang pakai HP nanti kekecilan, saya perbesar lagi. Baca, Pak. Hemodialisis adalah proses di mana mesin digunakan untuk menyaring urea dan zat-zat lain yang harus dibuang tubuh. Proses ini diperlukan apabila ginjal sudah kurang berfungsi. Oke. Konsentrasi urea ini hanya memasalahkan konsentrasi ureanya ya. Jadi zat-zat racun lain nggak kita perhitungkan. Anggap hanya yang dibuang, mau dibuang urea aja. Konsentrasi urea dalam darah sering dimodelkan dengan model peluruhan eksponensial. Ingat kalau peluruhan atau pertumbuhan eksponensial bentuknya gini ya. Konstanta pangkat konstanta kali T atau kali X tergantung masalahnya. Kalau berhubungan dengan waktu pakai T gitu. Eksponensial. Nah, modelnya seperti ini katanya. Konsentrasi urea C itu setiap saat T ini konstanta pangkat min K per V kali T. Jadi ini konstanta juga nih, K konstanta, V konstanta. Ya. Jadi begitu, itu model eksponensial. Ya. Nah, sekarang lanjut. CT ada konsentrasi, udah ya. Ini konsentrasi urea dalam tubuh selama proses dialisis. Kita lihat bahwa ini kalau T-nya bertambah, K dan V ini positif nanti. Kalau T-nya makin besar, ini makin kecil ya. Pangkat ini minus, ininya positif. Positif kali T itu. Kalau P-nya membesar, T-nya membesar, bukan P-nya. Kalau T-nya membesar kan, bayangkan pangkat min 10 sama kalau T-nya membesar, misalkan pangkat min 1.000.000. Dia akan nilainya mengecil ya. Ini kan 1 per pangkat 10, ini 1 per pangkat 1.000.000. Ingat, itu 2, sekian.
Jadi kalau ininya besar dan negatif, ya makin kecil dengan naiknya T. Supaya kebayang, itu berarti proses dialisis kalau T-nya membesar, C-nya mengecil, konsentrasi ureanya dalam tubuh. Gitu ya. Jadi banyak ini. Dengan membesar T, konsentrasi dalam tubuh menurun. Oke. P, volume darah konstanta ya. Anggap volume darah seseorang konstan, meskipun tiap hari mungkin ada pembelahan sel, ada yang mati, tapi anggap konstan. Nah, berapa lama seorang pasien harus menjalani dialisis agar, jadi menentukan T kecilnya ya, berapa T kecilnya, agar konsentrasi urea dalam darahnya turun dari sekian menjadi sekian. Jika K-nya sekian dan W-nya kok ini berarti 32 liter nih. Oh, volume darah dalam tubuh tuh kira-kira bukan 5 liter. Ya udah kita ikuti aja. Volume darahnya sekian dalam tubuh. Oh, betul mungkin ya, volume darah tuh banyak gitu, volume cairan di tubuh. Oke. Gimana menjawabnya? Ya, kita lihat, anggap waktu T-nya 0 sekian. Setelah berapa menit gitu, setelah T-nya berapa menjadi sekian. Ya gampang ini, karena saya udah punya modelnya ini. Konsentrasi urea dalam tubuh adalah, saya masukkan dulu K-nya kan udah dikasih. Kalau yang udah ada angkanya kita masukkan. Volumenya udah ada 32,941 kali T. Nah, awalnya segini. Jadi C0 sama dengan 1,65. Dari situ saya bisa menentukan ini. Itu ya sebenarnya C waktu 0 ini. Coba kita lihat. 1,65 C0 ini pangkat min 340 per 32941 kali T-nya saat 0. Jadi C0-nya saya udah dapat. C0 sebenarnya ini kan nilainya pangkat 0 1,65. Sebenarnya kan CT-nya bisa dirumuskan 1,65 pangkat min 340 32941 T. Kapan menjadi 0,6? Ya kita cari T-nya. Menjadi 0,6. Artinya apa? Konsentrasinya 0,6, T-nya berapa gitu kan? Min 340 dibagi 32941, T-nya berapa mau dicari? Kembali ada E pangkat, supaya nongol T-nya pakai ln. Ini saya bagi dulu. Min 340 per 32941 T dilonkan 0,6 dibagi 1,65. Ruas kanan dilonkan juga 340 32941 T. Ln dan E saling inverse, jadi luas kiri sih biarin aja. Ini kan udah angka, bisa dihitung pakai kalkulator. Luas kanan, ln dan E saling inverse. 32941 T. T-nya bisa dihitung sama dengan minus 32941 per 340 kali ln 0,6 dibagi 1,65. Hasilnya aneh ya. Masa T-nya negatif? Aneh nggak? Atau nggak usah pakai mesin kalau T-nya negatif mah? Ln-nya kalau dicari hasilnya negatif kayaknya Pak. Pintar. Ini kan kurang dari 1. Ingat grafik ln. Nih ln X. Inverse dari E pangkat X ln X. Kalau X-nya kurang dari 1,
nilai law-nya akan di sini negatif. Negatif kali negatif positif. Oke. Lanjut lagi. Nomor berapa lagi? Yang susah dulu ya, nomor 20 gitu. Saya juga hanya baca selintas aja gitu, belum mengerjakan. Dan entah tahun kemarin soal ini muncul lagi, tutorialnya masih sama. Tahun kemarin telah dibahas, entah saya juga udah lupa. Coba ya, kita lihat nomor 20. Atau udah bisa nomor 20? Bahas, siapa Pak. yang Bahas, Pak. Bahas, Pak. Bahas, Pak. Paling gampang memang jawabnya bahas gitu ya. Oke. Kontrol A. Del. Kontrol V. Nah. Seorang petani ikan memiliki 1.000 ekor lele. Diketahui bahwa setiap bulan banyaknya lele naik 11%. Jadi itu punya hubungan, ini udah dikasih sebenarnya. N menyatakan waktunya ya. Biasa T ini pakai N. P di periode berikutnya PN plus 1 sama dengan naik 11% menjadi 1,11 ya. Ini paham dulu sampai situ dulu sebelum kalimat yang berikutnya. Jadi sebenarnya kan PN plus 1 tuh sama dengan jumlah lele sebelumnya ditambah 11%. 11% ya 11/100 kali PN. Ya ini kalau dihitung 1,11 PN. Ini pakainya PN jadi ini PN min 1. Sorry. Ini indeksnya pakai PN. Ini indeksnya pakai PN min 1 yang sebelumnya. 1,11 PN min 1 gitu ya. Oke. Tapi itu setiap bulan. Jadi sekian kalinya dari bulan sebelumnya. Tapi dipanen 1.000 ekor. Jadi ini posisi kalau nggak diambil lelenya. Tapi diambil 1.000, dijual, dikurangi 1.000. Nah, jadilah rumus ini. Tentukan P6. Gimana P6? Ya boleh kalian kalau mau nguli dihitung satu-satu. P1 sama dengan 1,11 kali P0 dikurangi 1.000 gitu ya. Setelah 2 bulan 1,11 kali P1 ini dihitung dulu. P0 nya tadi 1.000 ya. P0 1.000. Mula-mula dia masukkan ikan 1.000. 10.000 bukannya, Pak? Hah? Oh 10.000. Sorry. 10.000. Jadi ini juga ya oke. Ini bisa dihitung. Yang berikutnya 111 ini dikurangi 1.000. Bisa dihitung gitu ya. Sampai yang P6. Kalau mau jadi kuli atau kalian sekolah di farmasi mau jadi tukang obat yang di pinggir jalan. Hitungnya gini. Kalau mau rada pinter, pakai rumus. Yang terakhir. Terakhir bukannya kuliah kemarin, lupa saya. Coba kita lihat lagi. Saya perlihatkan, pasti lupa soalnya kalian rumusnya. Bentar. Nah, salah. Yang udah limit barisan. Kemarin mana ya? Si ikan-ikanan deh. Nah, kenapa blok-bekan gitu? Blok-bekan tuh, Pak. Nah, ini kan polanya kayak ini kan? Saya crop supaya bisa direndengkan. Supaya sama kalian kelihatan. Ini rumus penting sekali nih.
keluar hampir tiap tahun. Kita sandingkan dengan, sorry, ini saya hapus dulu supaya enggak, ini cara manual ya tadi. Tapi kalau di ujian ditanyanya setelah 100 bulan kalian ngitung 100 kali kalau pakai cara itu. Kenapa susah? Oke, saya paste rumusnya. Kita bandingkan sama itu gitu ya. Nah, ini kan saya punya barisan ini, maka BN-nya bisa dihitung pakai ini. Kalau saya punya barisan ini, maka PN-nya bisa dihitung apa? Coba aku rekan. Ini rumusnya. R pangkat N AR-nya mana di sini? Ini ya, 1,11 kan? Betul? Betul, Pak. Ya, Pak. Pangkat N, kemudian A-nya apa itu A? Ini, 10.000. 10.000. Banyak ikan mula-mula. Ditambah C-nya berapa? Min 1.000. Hah? Apa? Minus 1.000 ya? Iya, Pak. Kali 1 min, R-nya tadi berapa? 1,11. 1,11 dibagi pangkat N ini apa? 1 min 1,11. Nah, waktu bulan ke-6 ya tinggal masukin aja N-nya 6 ke sini. Pasti hasilnya sama. Jadi rumus ini tolong memasukkannya harus paham ya dari kayak gini ya menjadi ini. Begitu. Oke, ujiannya open book, enak kan? Nggak harus dihafalkan, tapi harus tahu memasukkannya, jangan keliru-keliru ya. Jangan keliru-keliru itunya, konstantanya mana segala. Nah, lagi. Wah, udah 25. Oke. Logistik nggak usah dulu lah. Terlalu itu. Mana lagi yang mau ditanya ya? Hah? Bingung ya yang mau ditanya? Pak, 23 dong, Pak. 23, aduh susah kuadratnya. Oh, ada pengertian titik tetap ya ini. Oke, ini Pak Oki nambahin. Padahal di teorinya nggak ada titik tetap. Tahun lalu juga saya udah protes kalau memunculkan titik tetap. Ya nggak apa-apa, kita tambahkan aja katanya. Biar mahasiswanya pintar ya sudah. Saya ikuti aja dulu. Pak Oki itu persis angkatannya sama dengan saya. Cuma Pak Oki itu rajin mencari sekolah. Saya itu dikasih beasiswa juga nggak mau sekolah S3. Bandel. Nah, ini kurang gede ya, dikit ya. Misalkan suatu populasi NT ya, bayangkannya bakteri itu, banyaknya bakteri N tuh tumbuh menurut persamaan ini. Tentukan nilai N yang mengakibatkan NT sama dengan N, maka NT plus 1 juga N, ini konstanta ya. Nilai N tergantung pada R0 dan B. Nilai N disebut titik tetap. Jadi titik tetap tuh gini. Jumlah populasi di periode sekarang N, periode berikutnya juga tetap N gitu. Kalau fungsi itu gambarannya gini. Kalau saya punya fungsi ini ya. Nah, ini kalau misalkan ini nilai ya Y sama dengan Fx gitu ya. Nah, di titik, jangan 5 titik A sembarang, di titik A, nilai fungsinya juga sama dengan A. Jadi Y-nya ini juga A gitu. Nah, kalau di sini kan NT plus 1, fungsi dari N
fungsi dari yang sebelumnya. Nah, kalau titik tetap artinya apa? Ada bilangan n sehingga gini, nilai n, ininya juga n, kayak ini. Nilai fungsinya sama dengan n sendiri. Jadi jumlah populasinya di periode berikutnya sama dengan jumlah populasi di periode sebelumnya. Keadaan stabil gitu ya. Kayak penduduk Belanda dari dulu. Tahun 91 saya ke Belanda, penduduknya sekitar 14 jutaan. Sekarang juga 14 jutaan. Kali di sana begitu ada yang lahir 5, yang tua disuruh mati 5. Jadi kurang lebih konstan gitulah. Kayak itu titik tetap. Nyarinya gimana? Tentukan titik tetapnya. Nah, mencari titik tetap tuh dari persamaan ini. Saya tulis dulu. N titik tetap. Artinya jumlah populasi udah nggak bergantung waktu. T-nya berapapun, populasinya sama dengan N. Gitu. Populasi sebelumnya juga N gitu, udah stabil. Nah, berapa N-nya? Cari dari sini. Gimana nyari N-nya? Saya pindah ruas dulu. R0N min BN kuadrat dikurangi N, pindah ke belakang semua ya. Itu. Atau apa ini? N akan pindah ke depan, ini min, ini plus gitu ya. Jadi yang kiri pindah ke depan, ini pindah ke ruas depan. Jadi saya punya BN kuadrat sama dengan, mau saya faktorkan, ditambah 1 min R0N gitu ya. Gitu. Kalau nggak salah ngitung, N-nya keluarkan, BN ditambah 1 ditambah R0 sama 0 gitu. Kancil kali kuda sama 0, berarti kancilnya 0 atau kudanya yang 0. Yang ini saya selesaikan untuk mendapatkan N-nya sama dengan apa? Kenapa jadi plus ini? Nah, jadi R0 min 1 per B. Nah, ada dua ini titik tetapnya, ini dan ini. Jadi kalau N-nya 0, maka populasinya 0 terus. Jelas sekali, itu nggak usah dikatakan ya, kalau populasinya 0 ya 0 terus. Tapi kalau populasinya mencapai nilai sekian, maka nilai di N suatu saat, misalkan nilai populasinya sekian, populasi di periode berikutnya akan tetap sekian kalau dihitung. Artinya kalau ini dimasukkan ke sini, kalian hitung, pasti dapat ini nilai N plus 1-nya sekian juga. Karena kita tadi memang menyelesaikan persamaan itu. Itulah pengertian titik tetap. Ya. Titik tetap. Jadi populasinya udah nggak berubah. Periode berikutnya segitu. Kalau dihitung lagi pakai rumus rekursinya, periode berikutnya segitu lagi nggak berubah populasinya. Jika NT sama dengan N seperti di atas, maka NT tambah 100 berapa? N, Pak. N juga, kan udah nggak berubah ya. Ya N juga. Tambah 1.000.000 tahun pun, bukan 1.000.000 lagi, nggak tahu berapa, yang nilainya N terus. Karena kalau dimasukkan ke sini, hasilnya N lagi ininya. Oke, itu pengertian titik tetap. Udah 33, mau terus boleh, saya mau udahan. Udahan dulu aja ya, dilihat dulu soalnya. Nanti yang belum bisa boleh ditanya berikutnya. Cuma nanti Senin teori dulu.